Rekan-rekan Binusian semua dan teman-teman yang lain, saya ingin menampilkan semua digital content mengenai dilema sosial media. Di mana di digital content ini saya akan lebih menjelaskan mengenai sosial media itu memiliki banyak sekali dilema di masyarakat. Mengapa seperti itu? Karena sosial media ini memiliki manfaat yang dapat menjatuhkan, tapi bisa juga untuk sebagai hal untuk meningkatkan kehidupan kita, tentunya seperti untuk berbisnis, untuk influencer-influencer yang lain itu kan menggunakan sosial media untuk mereka membagikan informasi tentang kehidupan mereka ataupun tentang konten yang mereka lakukan. Nah, tanpa banyak bicara lagi, saya akan memulai untuk digital konten kita. Nah, untuk daftar isi presentasi di kali ini, sebentar saya naikkan sedikit ininya. Untuk daftar isi presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu sosial media dan mengapa sosial media itu sangat penting untuk di zaman sekarang. Lalu jumlah pengguna sosial media di Indonesia memajukan atau sebenarnya menghancurkan sih sebenarnya Indonesia sosial media itu, lalu algoritma sosial media itu bagaimana cara bekerjanya, lalu bagaimana sosial media dapat menjadi pedang yang bermata dua, dan saya akan sedikit sharing mengenai film dokumenter Social Dilemma yang menurut saya lumayan menarik dan karena mereka menangkap tentang sosial media. Nah, untuk learning outcome-nya sendiri, saya akan memberikan edukasi tentunya untuk teman-teman sekalian mengenai bahaya dan juga manfaat media sosial, menyadarkan teman-teman sekalian juga yang menonton di konten ini untuk lebih menggunakan media sosial dengan lebih bijak. Lalu yang kedua, memberikan himbauan atau bahaya kecanduan di sosial media. Nah, ini mungkin sedikit profil ya dari saya sendiri. Nama saya itu mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di screen Zoom saya. Nama saya Juan Vin Vernon. Saya lahir di Jakarta 20 di tanggal 20 Juli 2002. Saya sekarang sedang melanjutkan studi saya di Universitas Bina Nusantara. Nah, untuk jurusan saya sendiri itu MMSC, yaitu Magister Manajemen Sistem Informasi. Lalu saya juga memiliki hobi, yaitu menulis dan juga saya memiliki sosial media. Lalu untuk sekarang saya sedang bekerja menjadi product manager di salah satu perusahaan multinasional di Jakarta Selatan. Nah, ini mungkin saya sedikit menjelaskan mengenai sosial media dan mengapa sosial media itu penting di zaman sekarang. Nah, sosial media itu sebenarnya sarana informasi yang dibutuhkan oleh banyak orang dari mulai kebutuhan bisnis sampai dengan kebutuhan pribadi mereka. Nah, sosial media ini tentunya kalau teman-teman lihat mulai booming di saat pandemi kemarin, tentunya pandemi COVID di tahun 2020 sampai tahun 2023. Nah, kenapa sosial media pada saat itu mulai booming? Karena pada saat itu semua orang tuh tentunya takut ya dengan pandemi. Nah, itu akhirnya banyak orang berdiam diri di rumah atau bekerja sendiri atau bekerja di rumah. Nah, karena mereka hanya berdiam diri di rumah, salah satu hiburan mereka ya tentunya di sosial media, bagaimana mereka mengkonsumsi konten yang ada di sosial media itu sendiri. Nah, tentu di era pandemi itu juga banyak sekali orang yang di-PHK atau diberhentikan dari pekerjaan mereka karena banyak sekali industri-industri yang mengalami kerugian. Nah, karena hal itu orang-orang pun juga banyak sekali membangun bisnis di sosial media. Mungkin kalau teman-teman lihat seperti contohnya kalau sekarang itu TikTok Shop. Nah, TikTok Shop itu salah satu bisnis yang bisa dibangun di sosial media itu sendiri. Karena tentunya dengan sosial media yang bisa kita gunakan untuk berbisnis akan lebih cepat untuk memajukan bisnis kita. Karena apa? Karena tentunya informasi lebih mudah untuk didapat. Tentunya seperti itu. Lalu akan saya lanjut. Lalu yang kedua, nah ini adalah jumlah pengguna sosial media di Indonesia per tahun 2003. Kan untuk tahun 2024 saya belum menemukan kan tentunya yang belum akhir tahun. Ini masih di pertengahan tahun lah di bulan Mei. Nah, untuk di sosial media itu sendiri untuk platform usernya itu didominasi oleh YouTube. Yang kedua disusul oleh Facebook dan TikTok. Nah, kenapa YouTube itu sangat mendominasi untuk di Indonesia? Karena YouTube itu ada sarana platform seperti video-video. Ya, banyak sekali lah berbagai macam video di situ dan algoritmanya itu terkadang dia itu lebih mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, algoritma dari YouTube itu selalu memiliki banyak sekali perubahan. Kalau teman-teman ingat, mungkin di 2016 kita masih bisa menemukan konten-konten yang berbeda, yang
Jadi dia tuh lebih seperti komunitas lah. Memang kalau sekarang dia lebih mengikuti pasar. Karena algoritma YouTube seperti ini, makanya tentunya banyak sekali influencer yang kadang lari ke YouTube ataupun kadang mereka lari ke TikTok. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat sendiri, Facebook itu juga menempati peringkat kedua, karena ya Facebook itu bisa didominasi oleh Gen X atau Boomer dan juga milenial lah. Karena Facebook itu salah satu sosial media yang masih gampang untuk diterima lah kontennya, karena di sosial media di Facebook itu sendiri UI seperti user experience-nya itu masih gampang lah. Jadi untuk generasi-generasi kita dulu seperti mungkin orang tua teman-teman itu tentu masih menggunakan Facebook. Nah, untuk kita Gen Gen Z, anak-anak muda itu tentu akan lebih mendominasi di TikTok, YouTube dan juga Instagram. Kira-kira seperti itu. Aku akan lanjut. Nah, ini salah satu mungkin aku akan menjelaskan bagaimana sosial media itu bisa memajukan dan juga bisa menghancurkan kita dalam waktu yang bersamaan. Nah, kenapa seperti itu? Karena tentunya dalam berbagai hal ada manfaat dan juga ada kerugian lah gitu. Nah, untuk memajukannya, sosial media itu dapat mempercepat proses bisnis yang kita lakukan. Nah, seperti yang aku bicarakan tadi, sosial media itu dapat mempercepat informasi yang ingin diterima oleh orang. Karena itu, ketika orang ingin mencari sesuatu barang di sosial media, itu biasanya langsung ketemu. Apalagi TikTok. TikTok kan sekarang udah punya TikTok Shop ya. Kalau misalkan, jadi saya waktu itu juga pernah sih beberapa kali cari barang, itu ketemu tuh langsung barang-barangnya, dan bahkan ada orang yang mau promosikan di TikTok itu sendiri. Nah, makanya sekarang tuh gampang banget kalau di TikTok, kalau misalkan kita ada barang, kita ngikutin eh, pasar nih, barangnya juga sedang tren, itu pasti orang akan sering cari, dan toko kita akan dapat ketemu atau mendapatkan pelanggan dengan mudah. Maka dari itu, sosial media dapat mempercepat proses bisnis yang kita lakukan. Nah, eh, selain TikTok Shop, ada juga Instagram. Nah, kalau teman-teman lihat, sekarang setiap restoran yang kita temukan, baik itu kadang yang di pinggir jalan atau yang di mall, itu pasti ada Instagramnya. Kenapa seperti itu? Karena tentunya ya kalau kita makan makanan di restoran yang tidak ada Instagramnya, itu akan sangat susah untuk digapai oleh orang. Kenapa seperti itu? Karena kadang alamat di Google Maps itu kadang suka salah, dan kadang patokannya pun juga suka salah. Nah, kalau kita lihat di sosial media, itu eh, biasanya itu kita langsung tahu tuh tempatnya kayak gimana dan lain-lain seperti itu. Lalu kita juga bisa tahu menunya seperti apa dan lain-lain, dan bagaimana pelayanannya. Sedangkan kalau di Google Maps ya kan hanya review-review ulasan dari orang saja ya. Jadi itu susah sih kalau menurut saya. Nah, lalu itu yang pertama. Kalau yang kedua, sosial media dapat menghubungkan semua orang. Nah, tentunya sosial media itu dapat menghubungkan kita mulai dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari eh, luar negeri juga kita bisa berhubungan dengan semua orang melalui sosial media. Lalu yang ketiga, ini tentunya proses penyampaian informasi akan menjadi lebih cepat, karena tentunya ya dengan sosial media kita hanya perlu foto, upload. Nah, itu kita udah bisa, kalau misalnya kita follow akunnya, kita udah bisa lihat nih eh, di maksudnya informasinya apa gitu. Kadang portal-portal berita pun sekarang juga sudah mulai menggunakan sosial media agar berita-berita pendek itu bisa lebih tersampaikan dengan cepat. Nah, ini adalah beberapa manfaat dari sosial media yang dapat memajukan. Nah, lalu ada juga beberapa kerugian yang dapat kita terima dari sosial media atau menghancurkan kehidupan kita. Yang pertama, sosial media dapat membuat kita kecanduan. Nah, kenapa seperti itu? Karena sosial media itu memiliki sebuah algoritma yang nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, yang dapat membuat kita semakin terus melakukan scrolling, karena ya mereka karena mereka memerlukan itu. Mereka mengharuskan kita untuk terus scrolling karena itu adalah sumber uang bagi mereka. Lalu di sosial media juga garis antara berita bohong dan berita fakta itu susah. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat dari kemarin pada saat pemilu, itu banyak sekali hoax yang muncul di sosial media. Bahkan hoax tentang pemilu, tentang calon ini, calon itu banyak sekali. Dan terkadang jahatnya dari sosial media itu adalah mereka cenderung akan menampilkan konten yang sesuai dengan pilihan calon presiden kita. Nah, ini nanti akan saya bahas di slide berikutnya.
Itu makanya sangat bahaya sekali sih kalau menurut saya, karena kita tidak bisa membedakan antara berita hoax dan berita yang memang fakta. Lalu pencurian data, nah ini pencurian data sudah berapa kali terjadi di sosial media. Nah kita tidak bisa menghindar dari hal ini karena ya ketika kita melakukan login di sosial media, kita membuat akun itu kita akan membagikan eh, data pribadi kita kepada perusahaan dari sosial media tersebut dan tentunya kita tidak memiliki dan kita sudah setuju kalau misalkan data kita untuk ditaruh data kita untuk digunakan di sosial media tersebut. Nah, jika terjadi suatu kebocoran, kita tidak bisa meminta tanggung jawab karena tentunya ya eh, pada dasarnya kita yang dengan kesadaran kita sendiri kita menaruh data pribadi kita di dalam sosial media tersebut. Jadi ya pencurian data itu akan sangat rawan terjadi. Nah, ini adalah algoritma sosial media yang menurut saya digunakan, yang bagaimana cara bekerjanya lah. Yang pertama itulah algoritma dapat mencari konten yang relevan. Nah, algoritma mungkin kalau teman-teman lihat jika teman-teman scroll TikTok dan teman-teman tidak sengaja like video yang mungkin kalau sekarang yang lagi rame itu tentang berita perang. Nah, jika teman-teman like video berita tersebut, nah nanti di bawah-bawahnya itu pasti akan ada beberapa berita yang menjelaskan tentang isi yang sama. Nah, itu adalah cara kerja di algoritma tersebut. Mereka akan mencari konten yang relevan dengan kita dan yang tentunya sedang dilakukan banyak pencariannya di sosial media tersebut. Nah, lalu juga algoritma juga mempertimbangkan sinyal. Nah, maksud dari sinyal ini adalah ketika algoritma itu akan menampilkan konten kepada kita, seperti relevansi dan trennya konten dan seberapa trennya konten tersebut. Nah, algoritma tentu akan menampilkan tren yang mungkin sedang terjadi sekarang. Jadi terkadang meskipun kita tidak melakukan like terhadap suatu konten yang mungkin relevan dengan kita, itu terkadang kalau misalkan lagi tren mungkin kadang suka muncul di for you page kita, seperti di Instagram mungkin di Reels kita atau di TikTok. Itu biasanya akan sering muncul dan kalau misalnya kita tidak sengaja like, nah itu biasanya akan muncul eh, konten-konten yang relevan di bawahnya. Ya, aku lanjut. Nah, ini adalah pedang bermata dua. Mengapa sosial media bisa menjadi pedang bermata dua? Karena sosial media itu, seperti yang aku jelaskan tadi, dapat menjadi alat yang memajukan atau menghancurkan kita. Apa yang kita lihat dan kita konsumsi di sosial media itu akan mempengaruhi bagaimana cara berpikir kita. Karena itu sosial media itu benar-benar menjadi sebuah senjata, dapat digunakan untuk hal bermanfaat atau hal buruk. Jadi mungkin kalau yang teman-teman tahu, sosial media itu dapat digunakan untuk mengontrol kita. Kenapa seperti itu? Karena dengan penyampaian informasi lebih cepat, orang akan memanfaatkan hal tersebut untuk membagikan berita-berita yang mungkin dapat mengontrol bagaimana cara berpikir kita terhadap seseorang atau terhadap suatu organisasi tertentu. Nah, mungkin aku balik lagi contohnya kayak seperti pemilu. Ketika kita sering sekali melihat konten-konten tentang suatu calon tertentu. Misalnya kita pendukung satu calon tertentu, calon capres tertentu lah. Nah, biasanya kita akan selalu menerima berita baik dari satu calon presiden tersebut. Dan kita akan selalu menerima berita buruk dari calon presiden yang lain. Hal itu terjadi karena memang sistem algoritma sosial media seperti itu. Jadi dia bisa mengontrol bagaimana cara berpikir kita dan mungkin kalau teman-teman tahu dari film The Social Dilemma yang saya tampilkan gambar posternya, film ini benar-benar waktu itu saya nonton benar-benar membuka bagaimana algoritma sosial media dapat mengontrol konten-konten yang ditampilkan di For You page kita. Karena dari yang tadi saya sebutkan, perusahaan-perusahaan sosial media tersebut tentunya ya mereka ingin mendapatkan profit dari sosial media, aplikasi sosial media yang mereka bagikan, karena semua aplikasi sosial media yang sekarang kita konsumsi itu semuanya kan gratis dan pemasukan-pemasukan yang mereka dapatkan itu hanya dari iklan. Nah, bagaimana caranya agar mereka tuh bisa mendapatkan profit dari iklan tersebut? Nah, caranya adalah ketika kita melakukan scroll.
Kalau kita terus scroll 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 scroll, seperti tentunya TikTok, itu kadang kalau yang saya sadari sekarang itu kadang sering muncul iklan seperti Grab atau, Shopee, Lazada. Nah, itu kan salah satu iklan. Jadi kalau kita scroll 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 terus, itu kadang iklannya muncul dan tentunya perusahaan akan mendapatkan profit dari iklan tersebut. Dan secara tidak kita sadari, ya kita sudah memberikan, eee, uang gitu ke perusahaan sosial media tersebut karena scrolling kita lakukan dari sosial media. Padahal terkadang, konten yang kita konsumsi pun juga konten yang tidak baik. Kalau kita seperti di, pemilu kemarin, itu banyak sekali konten-konten yang tidak baik dan tentu, mengarahkan kita ke, hal buruk dan mengarahkan pemikiran kita, kepada hal-hal buruk tentang salah satu calon presiden yang lain dan tentunya ini sangat berbahaya karena dapat memecah belah, negara atau memecah belah suatu, organisasi tertentu lah dan ini sangat berbahaya sih kalau, bagi saya. Nah, ini mungkin, salah satu film dokumenter yang sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman nonton, yaitu tentang, bagaimana algoritma sosial media bekerja. Nah, film ini tuh, lebih menjelaskan bagaimana kaum kapitalis di tentunya di US, itu, menggunakan sosial media untuk, untuk mengontrol, cara berpikir dari orang-orang di US. Nah, film ini juga banyak sekali, alih-alih dari, orang-orang yang menciptakan algoritma di sosial media seperti alih-alih yang ada di Tumblr, lalu yang ada bukan di Tumblr, yang ada di Twitter, di Pinterest. Kalau teman-teman tahu Pinterest itu sosial media menampilkan gambar yang kadang bisa kita ambil lah gambarnya. Lalu di Twitter, Instagram, nah ini banyak sekali. Bahkan salah satu kalau, saya tidak lupa, salah satu, orang yang menciptakan, orang IT lah, orang yang sempat bekerja di Pinterest, itu itu tidak menyarankan, bahkan tidak memberikan, anak-anaknya untuk bermain sosial media, karena ia sangat tahu sekali bahaya dari algoritma sosial media ini sendiri. Karena sangat 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 bisa mengontrol pikiran kita. Maka dari itu, ya ia tuh sangat tidak merekomendasikan sosial media ini untuk dikonsumsi oleh anak-anaknya. Nah, sosial media, untuk di film ini juga dijelaskan bagaimana kaum kapitalis itu menggunakan sosial media ini untuk mendapatkan profit. Seperti yang saya jelaskan tadi, mereka, mmm, sangat-sangat menggunakan algoritma ini untuk agar kita selalu tetap scrolling 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 dan scrolling, seperti itu sih. Jadi ini tentu sangat berbahaya kalau menurut saya. Algoritmanya. Cuman terkadang ya kita harus tahu bagaimana, caranya untuk mengontrol diri kita juga. Nah, tentunya ini adalah salah satu pesan yang saya sampaikan untuk di akhir digital konten ini, teknologi tentunya akan menjadi berguna dan berbahaya di tangan siapapun, tergantung bagaimana hati orang tersebut. Jadi, sebenarnya teknologi itu, bagi saya, itu tergantung bagaimana, pemakainya. Kayak misalkan, ketika kita menggunakan, analoginya ketika kita menggunakan pisau. Pisau itu tentunya tajam dan akan sangat berguna ketika kita gunakan untuk memasak. Tetapi, pisau juga bisa digunakan untuk membunuh seseorang, untuk menusuk seseorang. Nah, ini tentunya akan sangat merugikan bagi manusia yang lain. Jadi tentunya pisau itu akan berguna di tangan orang yang tepat. Nah, kira-kira seperti itu, penjelasan saya untuk digital konten dilema sosial media kali ini, terima kasih dan sampai jumpa untuk teman-teman yang lain.